saya Alfreda Leonard dengan NIM 20011140044 kelas A semester 4. Saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. A. Persiapan pembelajaran mikro. Untuk latar belakangnya sendiri, terdapat tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro, yaitu yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro, yang kedua, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau kelas tempat berpraktek atau latihan, yang keempat, membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir, membentuk kelompok. Ada ungkapan bijak, tidak ada praktek yang baik tanpa ditunjang oleh teori. Namun, tentu saja menguasai teori saja belum cukup kalau tidak disertai dengan kemampuan praktis. Hal ini menandakan antara teori dan praktek keduanya sangat perlu dikuasai karena semuanya saling melengkapi. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran mikro, terlebih dahulu kuasai konsep atau teori, prinsip, karakteristik, tujuan, dan manfaat pembelajaran mikronya itu sendiri. Setelah itu baru melakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang berikut, menurut Theo Haag mengatakan bahwa untuk diperolehnya tingkat kecakapan yang diharapkan atau standar, maka program pembelajaran mikro dirancang secara terstruktur, sistematis dalam bentuk yang pertama, micro lesson, yaitu latihan atau pembelajaran yang hanya memusatkan pada bagian-bagian dari keseluruhan komponen dan keterampilan pembelajaran. Dan yang kedua, mikro periode, yaitu waktu untuk melatih setiap jenis keterampilan mengajar diperpendek dari waktu pembelajaran biasa seperti yang terjadi di kelas yang sebenarnya. Dan yang terakhir, cyclical model, yaitu proses latihan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai diperoleh penguasaan yang maksimal dari setiap jenis keterampilan yang diharapkannya. Yang ketiga, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Guru yang profesional harus memiliki kemampuan mengelola setiap unsur pembelajaran sehingga setiap unsur pembelajaran tersebut secara maksimal saling mempengaruhi untuk terjadinya proses belajar pada siswa. Faktor pembentuk keberhasilan pembelajaran terletak pada keterampilan. Menurut Allen dan Ryan pada tahun 1969 mengemukakan jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain yang pertama, keterampilan membuka, yang kedua, keterampilan menutup, yang ketiga, keterampilan menjelaskan, yang keempat, mengadakan variasi stimulus, yang kelima, keterampilan bertanya dasar, yang keenam, keterampilan bertanya lanjut, yang ketujuh, balikan dan penguatan, yang kedelapan, membimbing diskusi, yang kesembilan, mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang ke-10, membuat ilustrasi dan contoh, dan yang terakhir, keterampilan mengelola kelas. Yang berikut, observasi ke sekolah atau kelas. Observasi dalam bahasa Inggris, yaitu to observe, memiliki banyak makna, antara lain mengamati, melihat, memperhatikan. Dari makna-makna tersebut, observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara cermat terhadap sesuatu yang dilihat. Dalam hal ini, kegiatan observasi yaitu untuk mencermati dengan teliti kegiatan guru yang sedang melakukan pembelajaran di kelas yang sesungguhnya. Yang kelima, membuat perencanaan pembelajaran mikro. Sesuai dengan namanya, yaitu rencana pembelajaran mikro, maka tentu saja bentuk atau rencana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pembelajaran.
Ingat pada pembahasan sebelumnya, hakikat pembelajaran mikro merupakan kegiatan yang disederhanakan. Oleh karena itu, model rencana pembelajaran mikro itu harus mencerminkan dari hakikat pembelajaran mikro itu sendiri. Nah, inti dari rencana pembelajaran semuanya sama, yaitu sebagai pedoman untuk kegiatan operasional pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, membuat kelompok pembelajaran mikro. Tahap terakhir dari rangkaian persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran mikro ini adalah pembagian kelompok. Jadi sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran mikro itu, bahwa setiap peserta yang akan berlatih melalui pembelajaran mikro dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan dipimpin oleh seorang pembimbing atau supervisor. Setiap kelompok kurang lebih beranggotakan antara 7 sampai 8 orang. Yang berikut ini adalah gambaran pembagian tugas yang terlibat dalam pembelajaran mikro. Yaitu yang pertama di sini ada guru, kemudian guru yang berada di posisi ini melakukan latihan mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro. Terus yang kedua ada siswa, yaitu kelompok yang memerankan sebagai siswa yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga di sini ada observer atau supervisor, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengamati terhadap proses latihan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sedang berlatih. Yang berikut skenario pelaksanaan pembelajaran mikro. Praktek latihan mengajar yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro merupakan mengajar yang sebenarnya. Dengan demikian, setiap unsur atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mikro itu harus memerankan dirinya secara logis dan optimal layaknya seperti kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Hal ini bertujuan terutama untuk mengkondisikan suasana pembelajaran yang sebenarnya agar calon guru atau guru yang sedang berlatih dapat melakukan proses pembelajaran secara maksimal. Yang berikut terdapat 5 fungsi dan peran setiap unsur pembelajaran mikro itu sendiri. Yang pertama ada fungsi dan peran guru yang berlatih atau trainee. Yang kedua fungsi dan peran siswa. Yang ketiga fungsi dan peran observer. Dan yang keempat fungsi dan peran pembimbing. Yang terakhir fungsi dan peran sarana atau fasilitas pendukung. Tindak lanjut pembelajaran mikro. Untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap suatu jenis keterampilan yang dilatihkan melalui pembelajaran mikro itu tidak bisa dicapai dalam satu kali latihan saja. Akan tetapi perlu waktu dan proses latihan yang berulang-ulang. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik pembelajaran mikro itu sendiri, yaitu untuk melatih penampilan guru. Dan yang berikut kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran mikro. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut tersebut adalah yang pertama, memutar ulang hasil rekaman, dan yang kedua komentar dan diskusi umpan balik, yang ketiga evaluasi diri, yang keempat tindak lanjut. Yang berikut di sini ada siklus pembelajaran, bagan siklus pembelajaran mikro. Itu terdiri dari perencanaan, kemudian mengajar, fokus keterampilan, observasi atau perekam, kemudian diskusi, evaluasi diri, komentar observer dan latihan ulang. Bagian di atas menggambarkan langkah-langkah umum yang harus dilakukan oleh setiap peserta yang berlatih dan pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran mikro itu. Dengan mengikuti alur yang digambarkan dalam bagian ini, dan dilaksanakan dengan disiplin, bertanggung jawab, dan profesional. Maka model pembelajaran mikro dapat menjadi alternatif yang efektif untuk melakukan
proses pembelajaran atau latihan penampilan mengajar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.